Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Iqbal. Di video kali ini, di bagian kedua, kita akan mengisi kolom rata-rata, keterangan, dan predikat. Sesuai dengan yang aku sampaikan di video sebelumnya, di part 1, ada ketentuan tertentu yang harus kita penuhi untuk mengisi kolom rata-rata, keterangan, predikat. Untuk mengisi kolom rata-rata terlebih dahulu, kita menggunakan fungsi average, yaitu untuk mencari nilai rata-rata dari nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian untuk nilai keterangan, di sini ketentuan tertentunya yaitu jika nilainya lebih dari 60 sama dengan berarti dinyatakan lulus. Jika nilainya kurang dari 60 maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian untuk mengisi kolom predikat ada ketentuan tertentu, yaitu yang pertama, jika nilai 90 sampai dengan 100 maka predikat sangat bagus. 2. Jika nilai 80 sampai dengan 89 maka predikat bagus. 3. Jika nilai 60 sampai dengan 79 maka predikat cukup. Dan 4. Jika nilai 0 sampai 59 maka predikat kurang. Oke teman-teman, kita lanjut akan mengisi kolom rata-rata terlebih dahulu. Kita tempatkan di sel F4. Untuk mengisinya, kita terlebih dahulu masukkan atau kita ketikkan sintaksnya, yaitu simbol sama dengan, kemudian fungsinya kita ketikkan, average. Kemudian kasih kurung buka. Di sini akan muncul number 1, number 2. Maksudnya ini adalah sel yang akan kita uji. Yang kita akan uji adalah sel D4 sama E4. Kita seleksi. Jika kita sudah seleksi, kita tinggal ketikkan kurung tutupnya. Setelah kita selesai kasih kurung tutupnya, kemudian kita tinggal tekan tombol enter di keyboard. Ini adalah rata-rata dari nilai UTS dan nilai UAS. Teman-teman, kita tidak perlu mengisinya satu per satu, baris per baris atau kolom per kolom. Kita tinggal menggunakan otomatis saja, yaitu kita kembalikan ke sel F4, kemudian kita tempatkan kursor sampai warna hitam. Setelah itu kita tinggal klik 2 kali, itu otomatis akan muncul langsung nilai rata-rata dari nilai berikutnya yang kita cari. Sekarang kita masuk untuk mengisi kolom keterangan. Kolom keterangan ini yaitu menggunakan fungsi if. Nah, fungsi if itu dapat diartikan untuk mencari suatu kondisi tertentu. Kondisi tertentunya apa, teman-teman? Di sini yaitu adalah keterangannya jika nilainya 60, lebih dari 60 sama dengan itu dinyatakan lulus. Jika nilainya kurang dari 60 maka dinyatakan tidak lulus. Itu maksudnya penjelasan dari kondisi-kondisi tertentu. Ketikkan sintaks terlebih dahulu. Simbol sama dengan, kemudian kita ketikkan fungsi if. Kasih kurung buka teman-teman. Kemudian di sini akan muncul di sini logical test. Logical test ini apa, teman-teman? Bagiku, menurutku adalah logical test ini adalah sel yang kita uji. Nah, mana yang sel kita uji? Yaitu adalah kolom pertama dari nilai rata-ratanya. Kita masukkan kondisi tertentunya, yaitu kita melihat soalnya dari keterangan, yaitu adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Nah, di sini teman-teman, aku akan jelasin sebentar tentang value if true di sini. Value if true ini, teman-teman, bahwa value-nya, nilainya itu benar jika nilainya di logical test-nya ini memenuhi syaratnya. Syaratnya apa, teman-teman? Syaratnya adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Itu maksudnya dari value if true. Untuk value
If false-nya ini adalah nilai yang tidak sesuai. Kalau nilainya kurang dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini yang maksudnya adalah value if false-nya. Jangan lupa dikasih tanda petik, karena harus teman-teman. Kemudian setelah mengisi logical test, value if true, dan value if false, kita tinggal kasih kurung tutup, kemudian kita tinggal tekan tombol enter di keyboard. Nah, kenapa kok di sini muncul lulus teman-teman untuk keterangannya? Karena nilai rata-ratanya ini adalah 77,5. Maka dinyatakan lulus. Kenapa? Karena di keterangan ini jika nilainya lebih dari sama dengan 60 maka dinyatakan lulus. Kita lakukan langkah seperti sebelumnya, kita tempatkan di sel G4, kemudian kita letakkan kursor sampai bertanda plus hitam, kemudian kita tinggal klik 2 kali agar otomatis kolom di bawahnya terisi. Nah, teman-teman di sini muncul keterangan tidak lulus karena nilainya di bawah 60. Itu contoh mudah atau gampang menggunakan fungsi if. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi kolom predikat menggunakan ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu sesuai yang sudah dicantumkan di sebelah kanan dari kolom ini. Kita menggunakan fungsi apa teman-teman? Untuk mengisi kolom predikat, kita tetap menggunakan if, tapi sedikit berbeda, yaitu adalah menggunakan if bertingkat. Kenapa? Karena ketentuannya ada beberapa tingkatan. Baik, mari kita isi di kolom predikatnya. Kita isi mulai di sel H4. Ketikkan sintaksnya. Kita isi menggunakan fungsi if. Logical testnya yang mana teman-teman? Kita tetap menggunakan sel yang diuji adalah di sel F4. Kita mulai isi. Jika sel F4 ini nilainya kurang dari 59, maka dianggap kurang. Kita ulangi langkah sebelumnya. If, kasih kurung buka, F4 lagi. Jika nilainya kurang dari 79, maka nilainya cukup. Kita geser ke atas lagi teman-teman. Kita ulangi langkah sama seperti sebelumnya. Logical testnya kita klik. Kemudian jika nilainya kurang dari 89, maka nilainya bagus. Dan di sini kita isi sangat bagus. Untuk kurung tutupnya teman-teman, karena di sini kurung bukanya ada 3, maka kita isi 3 kurung tutupnya. Untuk mengakhiri langkah ini, kita tekan tombol enter di keyboard. Ada muncul perintah we found a typo in your formula and try to correct it too. Jika kita sudah yakin, pasti kita tinggal pilih perintah yes. Nah, ini adalah hasil kita masukkan fungsi if bertingkat. Kita kembalikan ke sel H4 untuk mengisi kolom di bawahnya, yaitu kita tempatkan kursornya di sel H4 di bagian kanan bawah sampai kursornya berwarna hitam, bentuknya plus. Kita klik 2 kali, secara otomatis kolom di bawahnya terisi. Sekian dari penjelasan aku teman-teman untuk mengisi kolom rata-rata menggunakan fungsi average, untuk mengisi kolom keterangan menggunakan fungsi if, dan mengisi kolom predikat menggunakan if bertingkat.
Jika teman-teman ingin komen atau ingin bertanya tentang seputar video kali ini, bisa disampaikan di kolom komentarnya, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, bye-bye.